Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Badar Bobori, jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Analisis Pengukuran dan Pelaporan Aset Tetap berdasarkan PSAK nomor 16. Pada kesempatan kali ini, subtopik yang akan kita bahas ada 7. Yang pertama yaitu pengertian aset tetap, yang kedua klasifikasi aset tetap, yang ketiga perolehan aset tetap, yang keempat pengukuran aset tetap, yang kelima penyusutan aset tetap, yang keenam penyajian dan pengungkapan aset tetap, yang ketujuh adalah contoh penerapan PSAK nomor 16 pada perusahaan di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian aset tetap. Menurut PSAK nomor 16, aset tetap definisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang dan jasa, atau untuk disewakan ke pihak lain, atau digunakan dengan tujuan administratif. Dan aset tersebut diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Yaitu klasifikasi aset tetap. Klasifikasi aset tetap ada 2, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Yang pertama, aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud yaitu aset yang memiliki bentuk fisik dan dapat diamati dengan panca indera dan memiliki karakteristik umum. Dan juga aset memberi manfaat ekonomi pada masa yang mendatang bagi perusahaan. Contoh dari aset tetap yang berwujud yaitu kendaraan, tanah, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud merupakan aset tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak ekonomis dan hukum kepada pemiliknya. Dan di dalam laporan keuangan, aset tetap tidak berwujud ini tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aset lainnya. Contoh dari aset tetap tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu perolehan aset tetap. Dalam memperoleh aset tetap ada namanya biaya perolehan, yang mana biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau dinilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Dan juga untuk memperoleh aset ini terdapat beberapa cara, diantaranya yaitu pembelian tunai. Pembelian tunai yaitu jika perusahaan memiliki pendanaannya lebih, maka dia akan dapat membeli suatu peralatannya dengan tunai. Yang kedua adalah membeli dengan angsuran. Yang ketiga adalah pertukaran aset, yaitu melakukan penukaran aset sejenis ataupun tidak sejenis, atau juga bisa dengan istilah tukar tambah. Yang keempat yaitu pengeluaran surat. Pengeluaran surat ini yaitu perusahaan dapat membeli satu asetnya dengan cara dia mengeluarkan surat atau obligasi. Yang kelima yaitu dibangun sendiri, atau perusahaan membuat sendiri aset tetap yang dibutuhkannya. Yang keenam adalah dari hadiah dan sumbangan untuk perusahaannya. Selanjutnya yaitu pengukuran aset tetap. Dalam melakukan pengukuran aset tetap dibagi menjadi 2 bagian pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran awal ketika aset diperoleh. Aset tetap yang memenuhi klasifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada awalnya diukur sebagai biaya perolehan, yang mana dinyatakan pada PSAK nomor 16 bahwasanya biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai yang diakui pada saat terjadinya. Yang kedua yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran aset tetap selain dilakukan pada awal perolehan juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh, yang mana pernyataan dalam PSAK nomor 16 adalah setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Dalam melakukan pengukuran yang kedua ini, perusahaan dapat memilih 2 metode, yaitu dengan model biaya dan model revaluasi. Selanjutnya yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap merupakan konsekuensi dari penggunaan aset tetap, di mana aset tetap akan mengalami penurunan fungsi. PSAK nomor 16 menyatakan bahwasanya penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat mempengaruhi perhitungan laba serangkaian akuntansi, yang mana secara jelas standar akuntansi menyatakan penyusutan adalah jumlah yang bisa disusutkan dan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset tetap tersebut menggunakan berbagai metode penyusutan yang sistematis. Di
Dalam melakukan penyusutan ini, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menghitung beban penyusutan aset tetap. Di sini ada 4 metodenya. Yang pertama yaitu metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, yang ketiga metode jam jasa, yang keempat metode unit produksi. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan aset tetap. Penyajian dan pengungkapan aset tetap di laporan keuangan sangat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti pihak eksternal maupun pihak internal. Itu digunakan dalam mengimplementasikan laporan keuangan. Aset tetap selain dicatat dalam neraca, aset tetap juga harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal itu bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. PSAK nomor 16 menyatakan bahwa laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset, yaitu yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dan menentukan jumlah tercatat bruto. Yang kedua yaitu metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang keempat yaitu jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang kelima yaitu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Selanjutnya yaitu contoh penerapan PSAK nomor 16. Saya di sini mengambil contoh yaitu PT Kereta Api Indonesia, yang mana PT Kereta Api Indonesia merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018 lalu, menyatakan bahwa untuk penyajian aset tetap dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia belum melakukan kesesuaian dengan PSAK nomor 16. Karena terkait penyajian aset tetap pada laporan keuangan, di mana perusahaan hanya menyajikan nilai perolehan pada laporan keuangan dan tidak merincikan jenis-jenis aset tetap, namun digabungkannya saja secara keseluruhan. Dan penyajian penyusutan pada laporan aset tetap tidak secara konsisten, karena dalam penelitian tersebut peneliti juga menemukan adanya aset tetap yang tidak disusutkan.